Step 1. Edit Pro. Your sounds beyond Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wajo mengadakan sosialisasi bertajuk Demokrasi di Warung Kopi. Dalam sosialisasi ini dibahas tentang kampanye penerbitan alat peraga kampanye, APK dan masa tenang di Warkop Labolon, Jalan Beringin, Kelurahan Bulu Pak Bulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis 8 Februari 2024. Menurut Komisioner KPU Wajo Divisi Partisipasi Masyarakat Muhammad Erwin Arifin, kenapa memilih Warkop? Tujuannya adalah sarana yang paling banyak berinteraksi dengan isu-isu politik. Makanya kami dari KPU Kabupaten Wajo memakai bahasa demokrasi di warung kopi, supaya tamu-tamu di warung kopi bisa mendapatkan informasi-informasi yang jelas terkait kepemiluan. Tentunya informasi-informasi terkait dengan kepemiluan ini berdasarkan dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Siapa-siapa yang hadir di kafe ini? Ada OKP, ada masyarakat sekitar, dan sangat interaktif. Saya rasa kegiatan ini juga kami berharap ke depan ada penyebarluasan ke warung-warung kopi yang lain. Terutama di Kabupaten Wajo, sangat banyak warung-warung kopi. Ini menjadi sasaran kami, karena ke depan juga kita menginginkan informasi terkait dengan kepemiluan tadi. Menangkal hoaks yang terjadi belakang ini, terjadi banyak hoaks terkait dengan kepemiluan itu bisa diimbangi dengan sesuai aturan yang berlaku. Bahwasanya salah satu pilar tegaknya demokrasi ini adalah bagaimana media juga mengambil peran dalam pemilu ini. Dan terkait dengan APK, KPU Wajo telah mengeluarkan surat 204 terkait dengan rekomendasi Bawaslu penertiban APK. Besok tanggal 9 kami juga akan melakukan pertemuan terkait dengan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye di masa tenang. Terkait eksekusi bahan kampanye dan APK, KPU Wajo tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. KPU secara regulasi di PKPU jelas bahwa KPU telah melakukan titik lokasi APK. Bagi peserta pemilu, kami telah melakukan bahwa titik lokasi tersebut silakan penyebaran luasan APK itu ditetapkan di titik lokasi tersebut. Besok kita akan lihat tanggal 9 ada rapat koordinasi terkait dengan itu di luar lokasi sesuai dengan aturan, kecuali yang dilarang ini ada pelanggaran perda dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah di luar titik lokasi itu sudah jelas memang. Terkait dengan pelanggaran kewenangannya Bawaslu nanti, kami cuma merekomendasikan partai politik untuk tetap berpedoman kepada pemasangan APK sesuai dengan titik yang telah ditentukan oleh KPU. Solusi terakhir, kami juga mengundang media dalam rapat pembersihan APK. Erwin mengingatkan terkait dengan masa tenang KPU Kabupaten Wajo menghimbau kepada peserta pemilu partai politik sesuai dengan regulasi PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, pasal 27.4 bahwa peserta pemilu masa tenang dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun. Dan yang kedua, peserta pemilu akan segera menonaktifkan seluruh akun medsos yang telah didaftarkan oleh KPU. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Wajo TV melaporkan. Sini Pak, bisa mungkin satu dua tes. Mungkin bisa kita jelaskan kegiatan KPU pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin dari Komisioner KPU Kabupaten Wajo.
Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Terkait dengan kegiatan Kafe Demokrasi ini, tujuannya adalah kenapa dibuat di warkop warung kopi, karena warung kopi merupakan sarana yang paling banyak berinteraksi dengan isu-isu politik. Makanya kami dari KPU Kabupaten Wajo memakai bahasa Kafe Demokrasi di warung kopi supaya tamu-tamu di warung kopi bisa mendapatkan informasi-informasi yang jelas terkait dengan kepemiluan. Tentunya informasi-informasi terkait dengan kepemiluan ini berdasarkan dengan undang-undang pemilu dan PKPU yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, siapa-siapa yang hadir pada hari ini, ada OKP, ada masyarakat sekitar, dan sangat interaktif. Nah, saya rasa kegiatan ini juga kami berharap ke depan ada penyebar luasan ke warung kopi yang lain. Nah, terutama di Kabupaten Wajo kita melihat sangat banyak warung kopi. Nah, warung kopi ini menjadi saran kami. Kenapa? Karena ke depan juga kita menginginkan informasi-informasi terkait dengan kepemiluan tadi, menangkal hoax yang terjadi, yang belakangan ini banyak hoax terkait dengan kepemiluan, itu bisa diimbangi dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman media yang sempat hadir, sangat luar biasa. Bahwasannya salah satu pilar dari tegaknya demokrasi ini adalah bagaimana media juga berperan dan mengambil peran dalam pemilu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, sedikit pertanyaan Ya. Terkait dengan penertiban APK. Selama ini kita lihat ada beberapa pelanggaran dan kita tidak melihat adanya eksekusi yang dilakukan oleh pihak KPU sendiri. Ya. Dan sampai hari ini kita mesti pertanyakan, Oke. apakah ada sanksi yang akan diberikan selanjutnya? Oke, terkait dengan APK, kami telah mengeluarkan surat 204 terkait dengan rekomendasi Bawaslu penertiban APK. Besok tanggal 9, kami dari KPU juga akan melakukan pertemuan terkait dengan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye di masa tenang. Begitu. Terkait dengan eksekusi, pertanyaannya tadi terkait dengan eksekusi terkait dengan APK tadi, bahan kampanye dan alat peraga kampanye, KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sekali lagi, KPU secara regulasi di PKPU jelas bahwa telah melakukan titik lokasi APK bagi peserta pemilu. Partai politik, kami telah melakukan persuratan bahwa titik lokasi tersebut silahkan penyebar luasan APK itu ditetapkan di titik lokasi tersebut. Oke, sedikit lagi terkait dengan titik lokasi yang mana saja yang diperbolehkan oleh PKPU itu sendiri. Kemudian setelah terjadi pelanggaran di luar daripada titik yang ditentukan oleh PKPU, bagaimana tindak tegas daripada KPU? Besok kita akan lihat tanggal 9 akan rapat koordinasi terkait dengan itu. Di luar titik lokasi sesuai dengan aturan, kecuali yang dilarang. Yang dilarang ini ada pelanggaran perda dan seterusnya. Nah, kalau kita di luar titik-titik lokasi itu sudah jelas memang di aturan yang ada di PKPU. Ya, ketika ditemukan ada yang melanggar dalam hal ini, melanggar tentang PKPU, bagaimana langkah yang akan diambil Bapak? Terkait dengan pelanggaran, kewenangannya Bawaslu nanti. Kami cuma merekomendasikan partai politik untuk tetap berpedoman kepada pemasangan APK sesuai dengan titik yang telah ditentukan KPU. Terus solusi terakhir, besok kami mengundang juga media cetak, media online supaya hadir dalam kegiatan rapat pembersihan APK BK. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Terkait dengan masa tenang, kami dari KPU Kabupaten Wajo menghimbau kepada peserta pemilu partai politik sesuai dengan regulasi PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, pasal 27.4 bahwa peserta pemilu di masa tenang dilarang melakukan kampanye pemilu dalam bentuk apapun. Yang pertama, dan yang kedua, peserta pemilu akan segera untuk menonaktifkan
seluruh akun medsos yang telah didaftarkan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bawaslu terkait kegiatan ngopi KPU Wajo ini. Mungkin Bawaslu ada yang disampaikan pada sosialisasi hari ini. Saya rasa kegiatan ini memang bagus untuk selalu dilakukan karena ini bisa menjadi ajang untuk bersilaturahmi dengan teman-teman peserta di sini, dan yang kedua sebagai sosialisasi pentingnya demokrasi yang adil dan jujur. Untuk menjelang pemilu tanggal 14 Februari, kapan Minggu Tenang untuk? Minggu tenang itu pasti tanggal 11, 12, 13 sesuai dengan aturan. Untuk kegiatan pada saat Minggu Tenang, Kami pasti akan melakukan patroli keliling, di setiap wilayah sekecamatan Kabupaten Wajo. untuk pembersihan baliho-baliho begitu, baliho banner. Kalau terkait APK penertibannya, kalau terkait itu kami sudah merekomendasikan ke KPU dan bahasanya KPU sudah akan melakukan koordinasi ke semua stakeholder. Kemudian sedikit lagi terkait dengan money politik, beredar di kalangan masyarakat Kabupaten Wajo bahwa sudah ada indikasi pelanggaran terkait dengan money politik. Nah, tentunya langkah apa yang akan diambil oleh Bawaslu? Kalau ada laporan masuk, pasti kami akan tindaki. Yang penting terbukti, ada buktinya, pasti kami akan tindaki. Sanksi apa yang akan diberikan kepada peserta caleg yang melakukan politik? Kalau sanksinya jelas itu di 280 Undang-Undang 17 2017, Undang-Undang 7 2017, 28 pasal 280 pidana. Iya. Oke, cukup.